Pasca kebakaran yang terjadi pada Sabtu 30 Juli 2022 petang pada Hotel Oceano Jambu Luwuk di Gili Trawangan, hingga saat ini penyebab kebakaran yang menghanguskan 60-an kamar tersebut belum terungkap. Setidaknya ada satu karyawan hotel yang cedera lantaran tertimpa reruntuhan bangunan. Tim lapor Polda Bali pun dijadwalkan mengirimkan personil bantuan dan akan tiba dalam waktu dekat ke lokasi kejadian kebakaran hotel untuk mengungkap penyebab kebakaran hotel tersebut. Sebanyak 63 dari 95 kamar Hotel Oceano Jambu Luwuk ludes terbakar. Diketahui, kebakaran yang terjadi Sabtu 30 Juli 2022 diperkirakan menelan kerugian miliaran rupiah. Nampak sisa-sisa puing dari bangunan kamar Hotel Oceano Luwuk Jambu Gili Trawangan yang terbakar Sabtu petang. Sejumlah barang-barang yang berhasil dievakuasi saat kebakaran masih terlihat berserakan di pinggir dan diletakkan di pinggir pantai. Untuk keamanan, sejumlah karyawan hotel terlihat berjaga-jaga, sementara turis asing juga terlihat di lokasi karena mereka merupakan tamu hotel yang sedang menginap. Data dari pihak hotel menyebutkan kamar yang terisi sebanyak 17 dari 95 kamar yang ada. Seluruh tamu hotel yang kebanyakan warga negara asing berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara pihak kepolisian Resort Lombok Utara sampai saat ini masih melakukan olah TKP dan mengumpulkan alat bukti, serta meminta keterangan sejumlah saksi mata di TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Menanggapi persoalan itu, Bupati Lombok Utara ditemui setelah pelantikan Ketua DPRD Lombok Utara mengatakan bahwa kebakaran itu merupakan pelajaran bagi pemerintah Lombok Utara bersama dengan pelaku wisata. Untuk itu, kedepannya ia bersama dengan Dinas Kebakaran sudah dibentuk di Lombok Utara akan memberikan perhatian terhadap antisipasi kebakaran di masa-masa yang akan datang. Kebakaran di Gili Trawangan ini memang jadi pelajaran buat kita, sehingga pemerintah daerah kemarin sudah kita ketemu sama teman-teman untuk kita nanti menempatkan alat-alat pemadam kebakaran di sini. Seharusnya hotel itu semua mempunyai alat pemadam kebakaran di masing-masing hotel. Tapi mungkin karena 2 tahun lebih tidak ada kegiatan, sehingga mungkin alat-alat itu rusak. Dan kita ingin supaya itu dikembalikan alat kelengkapan. Termasuk Pemda nanti ya, membeli alat-alat yang memang yang tidak terlalu berat. Kalau mobil kan berat sekali. Ada alat lain yang bisa kita adakan mungkin dalam perubahan atau dalam APBD ke depan. Saya kira begitu. Sementara itu, Kepala Dinas Kebakaran Lombok Utara Haji Suhardi mengatakan bahwa pihaknya pasca kebakaran telah bekerja sama dengan Kepolisian Resort Lombok Utara dan dari Polda NTB berusaha untuk mengungkap permasalahan penyebab kebakaran yang terjadi di Hotel Jambu Luwuk. Berikut penyampaian Kepala Dinas Kebakaran terkait dengan kebakaran di Gili Trawangan. Baik, kalau untuk penanganan tahayyur, bahwa setelah kita melakukan investigasi hari kedua pemadaman kebakaran yang ada di Hotel Jambu Luwuk bersama Bapak Kapolres, Karo Operasi Polda NTB dan pelaku wisata, ketua asosiasi pariwisata di Gili dan sekitarnya, bahwa ada beberapa hal yang kami sepakati. Yang pertama, untuk jangka waktu dekat, asosiasi dan seluruh pelaku wisata dan pengusaha-pengusaha yang di sana mengusulkan, pertama adalah meminta 1 atau 2 prasarana untuk pemadaman kebakaran, yaitu fire floating pump. Karena kalau meminta pos mungkin masih belum ya. Jadi khusus untuk mengantisipasi pemadaman kebakaran atau terjadi kebakaran yang ada di sekitar 3 Gili ini, meminta sarana prasarana untuk bisa menanggulangi kebakaran, yaitu 1 unit atau 2 fire floating pump, atau yang disebut dengan, kalau kita disebut apa namanya, portable lah, seperti itu modelnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
permintaannya dari Bapak Kapolres dan seluruh pelaku wisata mengadakan pertemuan bersama lintas terkait untuk bagaimana membahas tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, baik itu khususnya untuk daerah Gili maupun di seluruh wilayah yang ada pariwisata atau hotel-hotel yang ada. Yang ketiga, permintaannya, kesepakatan kita juga bersama bahwa permintaannya untuk melakukan pelatihan terhadap pelaku-pelaku wisata, penanggung jawab daripada pencegahan dan penanggulangan kebakaran di masing-masing hotel. Kemudian yang terakhir, permintaannya yang jangka panjang memungkinkan untuk membuat posko bersama, baik itu damkar, Pol PP, kepolisian, kesehatan, bisa kita satu pos yang kita bentuk di sana, sehingga nanti apapun terjadi kita bisa bekerja sama melakukan kegiatan dan penanganan. Ia juga berharap kepada para pelaku usaha, terutama pemilik hotel dan restoran, untuk melengkapi diri dengan standar minimum penyelamatan kebakaran untuk mengantisipasi kebakaran yang terjadi di tempat usaha mereka. Kita melihat secara perizinan, salah satu persyaratan yang wajib harus ada dalam pembangunan, baik itu pembangunan gedung maupun apalagi pembangunan hotel. Di sana diwajibkan, disyaratkan untuk memenuhi persyaratan tentang bagaimana safety daripada hotel itu, safety daripada bangunan itu mewajibkan harus ada sarana prasarana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Makanya kalau teman-teman berkuar-kuar ngotot minta untuk diberikan sarana seperti fire floating pump itu, ya sebetulnya tidak masalah, cuma kalau dari sisi persyaratan yang wajib dia punya itu, setiap pembangunan itu hotel maupun villa bentuknya apapun bentuknya, salah satu persyaratan sudah wajib dia punya. Ketika ada terjadi kebakaran, maka dia harus standby, dia punya alat. Terus kemudian yang kedua, persyaratannya di dalam aturan itu sehingga bisa keluar izin itu, dia harus punya yang bertanggung jawab tentang terjadinya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Harus ada orang yang staf khusus yang khusus untuk menangani itu. Kami hanya tugasnya untuk melakukan pelatihan, pembinaan, pelatihan. Ya, maka di aturan kami, apalagi nanti kami punya perda, jadi setiap hotel harus mempunyai satu orang untuk bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Maka nanti ketika dia ingin membutuhkan kita, maka dia bersurat untuk minta kita untuk melakukan pelatihan. Tetap siap kebakaran nih? Iya, jadi dia harus tetap siap hotel-hotel itu. Artinya harus akan menindaklanjuti. Tapi sampai saat ini belum pernah ada hotel-hotel yang meminta kita untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap tenaga-tenaga atau orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk penanggulangan dan pencegahan kebakaran. Dinas Kebakaran Kabupaten Lombok Utara sangat terbuka terkait dengan pembekalan atau pelatihan dasar pemadam kebakaran untuk para pemilik usaha. Jika pembekalan dilakukan, diharapkan bisa meminimalisasi resiko kebakaran yang meluas jika terjadi musibah sewaktu-waktu. Untuk itu, ia sangat terbuka jika ada perusahaan yang meminta tim pemadam kebakaran untuk memberikan pelatihan kebakaran kepada para staf hotel dimanapun berada, baik di Gili maupun di darat yang tersebar di seluruh Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.